Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Dani Setiawan dengan NPM 10070223037. Apa sih itu literasi? Literasi adalah suatu kemampuan seseorang dalam menggunakan keterampilan dan potensi dalam mengelola dan memahami informasi saat melakukan aktivitas membaca, menulis, berhitung, serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis literasi. Apa sih jenis-jenis literasi? Yang pertama ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Fazil Zaidan Adikusuma dengan NPM 10070223009. Di sini saya akan menjelaskan tentang buta huruf. Buta huruf merupakan sebutan bagi seseorang yang tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis untuk modal berkomunikasi. Banyaknya angka jumlah jiwa yang masih mengalami buta huruf di suatu negara merupakan salah satu indikator yang menunjukkan negara tersebut masih belum maju. Ada beberapa faktor yang menyebabkan buta huruf. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan penduduk berarti mereka tidak mampu bersekolah dan banyak yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk faktor pendidikan dan ekonomi keluarga. Yang kedua ada putus sekolah dasar SD. Yang ketiga ada membatalkan program PLS. Yang keempat ada kondisi sosial masyarakat meliputi kesehatan dan gizi masyarakat, demografi dan geografi, aspek sosiologi dan itu gender. Yang kelima ada penyebab struktural yaitu skala makro, skala mikro, dan dimensi politik. Di sini saya akan menyebutkan data buta huruf yang terjadi di Indonesia dari Badan Pusat Statistik. Dapat dilihat rata-rata penderita buta huruf dimulai dari usia 15 tahun, 15 sampai 44 tahun, dan 45 tahun ke atas. Dapat dilihat di dalam grafik yang telah saya sediakan berikut ini. Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa jumlah rata-rata penderita buta huruf pada usia 15 tahun ke atas mengalami penurunan secara signifikan. Angka buta huruf tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 3,64%, mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 3,6%, dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 menjadi 3,3%. Hal ini terbukti bahwa angka buta huruf di Indonesia tiap tahun mengalami penurunan. Berdasarkan diagram di atas, terbukti bahwa angka buta huruf di Indonesia pada usia 15-44 tahun mengalami penurunan drastis, di mana angka buta huruf tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,2% dan pada tahun 2021 turun menjadi 1,1%, dan angka penurunan terkecil terjadi pada tahun 2022 sebesar 1%. Hal tersebut terbukti bahwa jumlah buta huruf di Indonesia pada usia 15-44 tahun mengalami penurunan secara drastis. Berdasarkan grafik di atas, terbukti bahwa angka buta huruf di Indonesia pada usia 45 tahun ke atas mengalami penurunan secara signifikan, di mana angka buta huruf tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 8,1%, mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 8%, dan mengalami penurunan kembali, sekaligus menjadi angka penurunan paling besar menjadi 7,4%. Terjadi pada tahun 2022. Di setiap tahun 2020 dimulai usia 15 tahun, 15 sampai 44 tahun, dan 45 tahun ke atas, terbukti bahwa di tahun 2020 menginjak persentase angka paling tinggi di antara tahun 2021 dan 2022. Tetapi dari hasil grafik tersebut, di setiap usia mengalami penurunan tiap tahunnya, hingga penurunan terkecil atau penurunan terbesar menjadi persentase terkecil itu terjadi di tahun 2022. Dapat dilihat dari grafik yang saya buat bahwa angka tertinggi buta huruf terjadi pada usia 45 tahun di tahun 2020 sebesar 8,08%, dan angka terkecil terjadi
pada tahun 2022 di usia 15-40 tahun yaitu sebesar 1,1%. Penyebab tingginya buta huruf di Indonesia pada usia 15 tahun sampai 44 tahun, dan 45 tahun ke atas. Tingginya angka buta huruf sebagian besar karena terbatasnya akses terhadap pendidikan, sehingga kualitas pendidikan tidak merata, serta ekonomi yang sulit, yang menyebabkan banyak orang dewasa kurang memiliki dasar literasi dan berlanjut hingga generasi selanjutnya. Selanjutnya, penyebab turunnya buta huruf di Indonesia pada usia 15 tahun sampai 44 tahun, dan 45 tahun ke atas. Peningkatan kualitas pendidikan formal disertai dengan peningkatan pelatihan guru dan perbaikan kurikulum. Akses materi literasi yang mudah diakses karena kemajuan teknologi, serta gencar melakukan kampanye literasi. Oleh karena itu, ada peran dari para instansi. Pertama, dari pemerintah, menyediakan akses yang memadai seperti perpustakaan, memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan, sosialisasi tentang pentingnya literasi, implementasi program literasi nasional. Yang kedua, dari sekolah, yaitu mengembangkan kurikulum, mengadakan gerakan literasi di sekolah, memberikan pelatihan kepada guru, mengevaluasi kemampuan literasi siswa. Yang ketiga, dari masyarakat, yaitu berpartisipasi dalam program literasi komunitas, mendukung perpustakaan lokal, kampanye, dan diskusi tentang literasi dan buta huruf. Dari video yang saya buat dapat disimpulkan bahwa angka buta huruf pada tiap usia mengalami penurunan pada tiap tahunnya. Meskipun adanya penurunan, masih banyak faktor yang menghambat penerapan literasi tersebut, antara lain faktor ekonomi dan kurangnya fasilitas pendidikan, dan beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah, sekolah, dan masyarakat, antara lain memberikan fasilitas dan akses yang mudah, sosialisasi, pengembangan kurikulum, pelatihan pada guru, dan membuat kelompok baca dan perpustakaan lokal. Saran dari kami, sebaiknya untuk saat ini pemerintah perlu mengirimkan relawan atau meningkatkan kualitas guru pada daerah yang kesulitan mendapatkan akses untuk meningkatkan program literasi ini. Menerapkan literasi sebaiknya pada usia dini, karena semakin dewasa seseorang akan semakin sibuk dengan pekerjaan atau tanggung jawab keluarga yang mungkin tidak memiliki waktu untuk belajar membaca dan menulis. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.